Marhaban, marhaban Ramadan. Alhamdulillah, puja ke Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah zuhur Baitul Mal Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memuliakan kita manusia. Di antara bentuk Allah memuliakan manusia dengan Allah mensyariatkan syariat-syariat Islam kepada kita, syariat-syariat Allah, syariat-syariat yang telah Allah syariatkan dari manusia yang pertama sekali Allah ciptakan Nabi Adam, yaitu tentang syariat ketauhidan, syariat menyembah Allah Subhanahu wa taala, syariat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, dan nabi-nabi setelahnya sampai nabi akhir zaman adalah nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syariat Nabi Muhammad ini sama halnya dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Hanya saja syariat Nabi Muhammad ini al-khalidah, syariat yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terkhusus oleh kaum tertentu, bangsa tertentu, melainkan syariat Nabi Muhammad ini syariat yang sampai akhir zaman, ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai hari kiamat syariat Nabi Muhammad akan tegak di muka bumi ini sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pegangan, sebagai pedoman kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah pula lah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran, kemurnian syariat-syariatnya. Sehingga dalam ayat Al-Quran lain Allah menyatakan, yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Banyak manusia dalam kehidupan ini ingin mematikan, memadamkan cahaya agama Allah, akan tetapi mereka terus lenyap. Bukankah kita sudah mendengar banyak kaum-kaum yang sudah mencoba menantang Allah sampai pada tingkatan mengaku dirinya Tuhan, kemudian Allah melenyapkan bangsa tersebut. Tidakkah ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita-kita yang hidup, yang hari ini hidup dengan berbagai
kehidupan kita hadapi, ya. Bukankah ketika kita melihat suasana hari ini, kita yakin ini agama Allah, Allah lah yang akan menjaga agama ini. Dulu ada sebuah kisah ketika Abraha datang untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Kemudian Abraha ini mengambil semua unta-unta yang ada di kota Mekah, termasuk orang yang banyak unta pada saat itu kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada saat itu juga penguasa Quraisy, ya. Orang yang dimuliakan di kota Mekah, orang yang punya tanggung jawab atas Ka'bah yang ingin dirobohkan oleh Abraha. Kemudian datang Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, saya ingin menyerang Ka'bahmu. Apa pendapatmu?" Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil unta-untaku. Aku ingin supaya engkau mengembalikan unta-untaku. Kalau tujuanmu untuk merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, silakan saja. Karena yang aku miliki adalah unta-untaku dan aku menginginkan unta-untaku itu kembali. Sedangkan Ka'bah ini ada pemilik, hakikatnya ada pemilik sejati. Jadi engkau kalau mau merobohnya, pemiliknya yang akan punya kuasa dalam melindunginya." Ternyata hal ini diungkapkan dalam surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Keadaan tentara-tentara gajah ini, pasukan Abraha ini, di akhir daripada peristiwa merobohkan Ka'bah ini, Ka'bah tidak roboh, ya. Ada sedikit roboh, namun tidak hancur, tidak hilang fondasinya. Namun mereka semuanya celaka. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman hidup kita, qudwah kita, suri teladan terbaik kita, contoh dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau kita mau menjadikan hidup ini indah, hidup ini bahagia, hidup ini sukses dunia dan akhirat, ya, cukup dengan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kehidupan orang-orang yang pernah hidup bersama Rasulullah, sahabatnya, ya. Baik dalam kehidupan rumah tangganya, dengan keluarganya, anak-anaknya, dengan lingkungannya, masyarakatnya, bahkan kehidupan Rasulullah dengan musuhnya. Rasulullah tinggal di kota Mekah, ada orang Yahudi, ada orang-orang yang belum siap untuk menerima ajaran Islam. Dalam keluarganya Rasul mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi laki-laki yang paling baik, sahabat ketika mengatakan, siapa laki-laki yang paling baik? Adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Baik ketika di rumahnya. Kalau di rumahnya baik, sudah pasti dalam masyarakatnya dia baik, ya. Tapi kalau di rumahnya masih perlu diperbaiki, maka perbaikilah dulu di rumah, kemudian dia akan sukses dalam masyarakat, ya. Wa ana khairukum li ahli. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan aku orang yang paling baik di antara semua kalian ini, semua manusia, terhadap keluargaku. Ini terbukti bagaimana kecintaan Rasulullah kepada keluarganya. Namun kecintaan Rasulullah kepada keluarganya ini tidak menutupi mata beliau daripada kebenaran, sehingga mengatakan, kalau Fatimah itu mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Artinya syariat Allah di atas segalanya. Kecintaan kita, ya, seorang ibu wajar cinta kepada anaknya, seorang ayah cinta kepada anaknya, anak cinta kepada orang tua, itu hal yang sudah Allah beri, sudah lumrah, sudah Allah titipkan fitrah itu dalam dada manusia.
Tapi ketika Rasul mengatakan, wahai Umar, siapa orang yang paling engkau cintai? Umar mengatakan, cinta kepada dirinya dulu, baru cinta kepada Rasulullah. Salah, kata Rasulullah. Maka engkau harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirimu sendiri, keluargamu, orang tuamu, anakmu, siapa saja. Artinya agama segala-galanya, ya. Baru kemudian cinta kepada orang tua. Bagaimana tidak, Allah juga mengungkapkan dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepada Allah, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Sehingga 3 perkara yang Allah selalu ungkapkan, selalu gabungkan, seolah-olah kalau satu perkara kita lakukan tidak akan sempurna. Yang pertama, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Seolah-olah orang baik salatnya, tapi dia tidak perhatian terhadap membersihkan hartanya, membersihkan dirinya dengan zakat fitrah, membersihkan apa yang Allah berikan. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang berhak ini daripada harta Allah. Jadi hakikatnya harta yang kita miliki sekalipun harta Allah. Harta Allah yang Allah berikan kepadamu, harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Jadi hakikatnya harta Allah. Ketika kita orang-orang mengeluarkan hartanya untuk menutup kepentingan hajat-hajat orang fakir ini, hakikatnya orang ini 2,5% dari 100% harta yang Allah berikan untuk memberikan hak Allah. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah telah menitipkan makanan-makanan orang fakir ini dalam harta orang-orang kaya. Laqad qasamallah aqwatal fuqara fi amwali al-aghniya. Sehingga kalau di sebuah negeri, di sebuah daerah ada orang fakir yang kelaparan, tidak makan, ketahuilah orang-orang kaya di situ tidak menunaikan hak-hak Allah. Orang-orang kaya di situ masih pelit dengan harta-harta yang Allah berikan kepadanya. Sehingga harta yang paling baik yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain adalah wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa tu'ammal al-ghina. Sebaik-baik sedekah itu sedekah seseorang yang dalam keadaan sehat. Orang tersebut kikir sekali, sangat takut kepada kefakiran, sangat bercita-cita, sangat ingin untuk menjadi kaya raya. Tapi di tengah-tengah keinginan tersebut, dia mau memberikan sebahagian hartanya kepada orang lain. Itulah sebaik-baik harta yang disedekahkan, dan sebaik-baik orang yang bersedekah dengan harta-hartanya tersebut. Disesuai dengan tema eksistensi Baitul Mal di masa sahabat, ya. Kita ketahui betapa besarnya posisi Baitul Mal dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah harta inilah modal utama bagaimana untuk membina masyarakat, membina umat, ya. Sehingga para ulama mengatakan, kalau kita menyalahgunakan, ya, ataupun mengambil hak harta seseorang, maka kita berdosa dengan orang tersebut. Taubatnya bagaimana? Setelah penyesalan kita kepada Allah, datang kepada orang tersebut, kemudian meminta maaf. Kalau ingin dikembalikan, kita harus mengembalikan harta orang tersebut. Tapi bagaimana kalau harta itu milik umat, milik negara, milik masyarakat, yang kita
tidak mampu untuk mencari tangan satu tangan masing-masing manusia umat yang sangat banyak ini untuk meminta maaf dari kesalahan penyalahgunaan harta tersebut yang kita lakukan. Ya. Sehingga ahamiyatu al-amwal ataupun al-mal fil Islam, pentingnya harta dalam Islam ini telah Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Ya, sehingga dengan adanya harta kita mampu untuk berdakwah. Dengan adanya keuangan yang baik, kita ada izzah, ada kemuliaan. Kemudian orang bertanya, bagaimana juga dengan Islam menyuruh kita sifat zuhud? Zuhud, apa makna zuhud? Jadi hari ini zuhud tersebut hakikatnya banyak orang salah memahaminya. Zuhud yang kita pahami hari ini, seseorang harus hidup fakir, baju compang-camping, jalan kalau perlu jangan pakai sandal lagi, sekolah jangan sekolah, kemudian kerja juga tak perlu kerja, menghabiskan waktu saja. Banyak lagi kemudian mereka memahami zuhud seperti itu. Apakah benar seperti itu hakikat zuhud? Ketika Sayyidina Ali ditanyakan oleh seorang sahabatnya, ya, seorang rakyatnya, wahai Sayyidina Ali, apakah kalau seseorang memiliki harta 1000 dinar, dia tidak zuhud? Orang kaya, apakah tidak zuhud? Orang menjadi tidak zuhud, kata Sayyidina Ali, ketika hartanya yang ada 1000 dinar tersebut, dia sangat sedih ketika hilang dan sangat bergembira ketika bertambah. Itu tidak zuhud. Tapi orang yang zuhud, hakikatnya orang yang memiliki harta, kemudian mengelola harta tersebut, menempatkan di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah, tapi di sisi yang lain dia tidak dimiliki oleh harta. Bukan harta segalanya yang mengatur kehidupan dia, sehingga dia harus salah karena untuk tujuan harta, sehingga dia harus mengambil hak orang lain karena tujuan harta, sehingga dia harus menempuh berbagai cara yang tidak baik bahkan karena harta yang menggiring dia segalanya. Sehingga para ulama selalu berdoa, Allahumma ja'alil mala fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Jadikanlah ya Allah harta ini di tangan kami sehingga kami mudah memberi. Jangan jadikan harta ini di hati kami sehingga terlalu cinta. Sifat yang lahir di bawah kecintaan yang sangat berat tersebut, lahirnya sifat kikir. Ya, sehingga bulan Ramadan ini bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau adalah sedermawan-dermawan manusia. Bahkan beliau ketika datang bulan Ramadan keadaannya lebih dermawan lagi. Ya, Rasul tambah dermawan, lebih dermawan bahkan dari angin yang bertiup. Udara, oksigen. Bagaimana kita bisa menjelaskan kedermawanan oksigen? Dalam tidur kita juga kita menghirup oksigen, sudah bangun kita juga menghirup. Rasul lebih daripada angin yang bertiup. Dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Baitul Mal ini semenjak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah tahu bagaimana posisi harta. Kemudian harta Rasulullah menempatkannya pada suatu posisi, ya, untuk tujuan adalah membangun masyarakat. Sehingga pada suatu hari Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika tahun-tahun sebelum wafatnya duduk menangis sendirian. Kemudian datang Rasulullah melihat istri tercintanya Sayyidah Khadijah sedang menangis. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Khadijah?" "Ya Rasulullah,
Aku seorang yang kaya raya. Semua harta yang aku miliki telah aku berikan untuk kepentingan Islam. Hari ini aku menangis karena keinginanku yang sangat besar ingin memberikan lagi kepada Islam. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sudah habis hartanya. Bukankah kita mendengar Sayyidah Khadijah ini orang yang punya perdagangan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah dengan seorang temannya Maisarah dulu pergi berniaga. Dari situlah berjodoh dengan Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah ada orang-orang lain lagi yang membawa dagangannya untuk berdagang di negeri Syam, di negeri Yaman ketika musim panasnya, musim dinginnya di sana. Tapi harta tersebut demi untuk kepentingan Islam, Sayyidah Khadijah bersedih karena sudah habis hartanya, inginnya memberikan lagi, tapi sudah habis. Abu Talhah ketika turun, lan tanalul birra hatta tunfiquna ma tuhibbun. Tidak engkau dapati sebuah kebaikan sehingga engkau menafkahkan harta yang paling engkau cintai. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada kebun di depan Masjid Nabawi. Kebun itu saya ingin wakafkan semua ke jalan Allah. Dan kebun itulah harta yang paling saya cintai ya Rasulullah." Kemudian karena kebun itu sangat luas, Rasulullah juga menasihati, "Engkau tinggalkan sebahagiannya kepada ahli warismu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Jadi seseorang hendaknya ketika sebelum dia meninggal, dia meninggalkan yang paling baik kepada keturunannya. Tidak ada harta pula bapak uirmu. Tidak ada harta, tanam apa saja yang dia sudah pastikan tidak bisa memetiknya, tidak sampai umur usianya, tapi anak cucunya kemudian akan menikmati harta tersebut. Dia akan memuji kakek-kakeknya, memuji orang tuanya. Jadi beginilah keadaan harta di masa Rasulullah, begitu juga di masa Khulafaur Rasyidin, di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, orang yang sangat paham dengan bagaimana dakwah Islam ini, sehingga mereka hakikatnya menjadikan harta ini demi kepentingan dakwah, mengajak orang-orang kaya seperti kita bilang tadi. Kalau orang-orang kayanya sudah tidak kikir, maka orang fakir yang ada di negeri itu tidak mungkin lapar. Kalau ada sebuah negeri orang fakirnya masih lapar, berarti orang kayanya pelit. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala banyak ayat Al-Qur'an memuji orang-orang yang memiliki hartanya. Bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah pada saat peperangan di masa Rasulullah, datang orang-orang kayanya dengan pedangnya, dengan untanya, dengan baju besinya, dengan kudanya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap berjihad di jalan Allah." Kemudian datang sekelompok sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini orang-orang muhajirin yang hartanya sudah mereka tinggalkan di kota Mekah. Mereka hijrah ikut Rasulullah ke kota Madinah dengan bajunya, dengan meninggalkan semua kekayaannya di kota Mekah, datang ke kota Madinah karena cinta kepada Islam, meninggalkan semua kemewahan. Mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami juga ingin berjihad ya Rasulullah, tapi kami tidak memiliki pisau pun, tidak memiliki barang tajam apa-apa, tidak memiliki baju besi. Yang kami miliki hanya tangan ya Rasulullah." Melihat keadaan seperti ini, apa yang Allah, yang Rasul inginkan? Inginkan sosok seperti Utsman bin Affan, orang yang dia berjihad di jalan Allah, hartanya juga berjihad. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim
Allah memuliakan orang-orang yang berjihad pada saat itu dengan hartanya, baru dengan nyawanya. Banyak orang mau berjihad dengan nyawa, tapi hartanya biar tinggal di rumah, dinikmati nanti oleh keluarganya. Jangan. Akhirnya baru saat itu sadar sahabat-sahabat yang lain, mereka pulang ke rumah. Mereka mengambil baju besi, mengambil pedang, apa saja yang memiliki. Ya Rasulullah, harta saya juga ingin berjihad di jalan Allah. Akhirnya Rasul membagikannya kepada orang-orang sahabat-sahabat yang ingin berjihad, yang tidak punya apa-apa tadi. Sehingga hal ini mengungkapkan bahwasanya orang-orang yang Allah berikan harta daripada harta Allah tadi, orang-orang yang Allah ingin memuliakan mereka dengan syarat mereka mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Baitul Mal ini sebagai kepercayaan kita, karena ini di bawah pemerintah langsung, yang kita yakin akan tersampainya harta-harta orang yang berhak mengeluarkan ini kepada orang-orang yang berhak menerima. Ya, sehingga inilah yang Rasulullah mengatakan kepada Muaz ketika beliau mengutusnya ke Yaman, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Engkau wahai Muaz, ambillah sebahagian harta dari orang-orang kaya yang ada di kota Yaman, kemudian berikanlah kepada orang-orang fakir yang ada di situ. Ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan puasa ini, dengan momen bulan yang penuh berkah, ya, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah ikat syaitan-syaitan dari menggoda kita. Kemudian bulan yang di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fadilahnya, keutamaannya, ibadah yang kita lakukan di malam tersebut. Kemudian bulan puasa ini juga merupakan bulan di mana orang-orang yang berpuasa di siang harinya, kemudian qiyam salat malam di malam harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mungkin kita berikan sesi tanya jawab yang mungkin bisa kita jelaskan. Terima kasih. Silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, baru saja sudah didengarkan wasiat Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rizal. Mungkin ada di antara jemaah yang ingin berdiskusi atau bertanya, kami buka untuk dua penanya, satu dari Bapak dan satu dari Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kan ini kehidupan sehari-hari Ustaz. Karena kadang-kadang kita perlu bertanya, gimana, perlu pengalaman juga, gimana ya? Kita kadang-kadang punya utang, kita kadang-kadang juga punya kebutuhan hidup sehari-hari, dan kita kadang-kadang juga menyumbang, kan gitu. Kadang-kadang ini Ustaz, kita terpikir kita mau menyumbang nih, wah ada kesempatan menyumbang, teringat ada utang, gimana ya? Iya. Atau kita kebutuhan itu sehari-hari seperti itu, misalnya kita saya ingin bisa contoh rumah atau belanja, kita teringat, oh ya saya mau buat rumah, Iya. harus simpan uang ini, mau menyumbang juga gitu. Tapi kan kita jika jadi bingung, apakah harus lebih
Ya. Saya jawab satu-satu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan ini semua kita mengalaminya. Ya, saya sangat mewakili pertanyaannya ketika bertanya, kita mau sedekah, kita mau berinfak, kita mau memberikan segalanya di jalan Allah. Di sisi lain kita masih memerlukannya. Banyak hal yang harus kita tutup sini kita, ya. Artinya dengan niat tersebut saja kita sudah Allah tuliskan sebuah pahala. Ya. Niatnya tersebut sudah dapat pahala. Ya, jadi ini tandanya ya, sehingga Rasul mengatakan 4 kelompok manusia. Yang pertama, ada satu kelompok manusia yang Allah berikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Dengan ilmunya yang dimiliki, dengan hartanya yang ia miliki, dia menginfakkan di jalan Allah. Artinya yang dia infakkan itu setelah keperluannya, ya, setelah hal yang wajib-wajib, yang sunat kemudian, ya. Jadi dalam mengamalkan syariat ini juga ada namanya aulawiyat, prioritas, ya. Kita dahulukan mana yang dahulu, kemudian ya. Jadi kalau misalnya yang wajib lebih kita dahulukan daripada yang sunnah, yang sunnah lebih kita dahulukan daripada yang afdal. Apabila kita berbeda pendapat dalam hal afdaliyah, lebih baik atau biasa saja, jadi kita tidak menghilangkan suatu hal yang wajib, ya. Misalnya para ulama kita mendidik kita dari dulu-dulu, mendidik kita, mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, tapi mereka satu sama lain tetap mengamalkan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Jadi orang yang pertama tadi yang Allah berikan harta dan ilmu pengetahuan, dengan ilmunya yang dia miliki, ya, hartanya yang banyak tersebut setelah keperluannya kepada dirinya, keluarganya, dia memberikan di jalan Allah. Dia mendirikan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang ada kemungkinan mengalirnya pahala jariah kepadanya di hidupnya, setelah matinya, dan seterusnya. Maka orang ini mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah. Golongan yang kedua, orang-orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, tapi Allah coba dalam masalah harta. Hartanya pas-pasan, hartanya cukup, karena Allah tidak Allah tidak mengurangi hak orang. Sehingga dalam Al-Quran kita sering mendengar al-lailu wan nahar, semuanya berpasang-pasangan, ya. Huwallazi yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Kemudian Allah juga yang menciptakan, Allah juga yang kemudian mematikan dan sebagainya. Tapi ketika Allah mengkayakan seseorang, ya, mana ayatnya? Artinya Allah mengkayakan seseorang, Allah juga yang enggak ada Allah miskinkan. Huwallazi aghna wa aqna, Allah yang mengkayakan seseorang dan Allah pula yang mencukupkan. Wa aqna, aqna itu cukup. Jadi Allah tidak hana langkawan kita nyo ataupun di masyarakat Aceh nyo ada gasin tak kasih belun hana pajogu hana. Allah sudah menciptakan perut kita. Enggak lupa Allah menciptakan isi perut. Walaupun bagaimana caranya. Sudah seminggu dia tidak makan, pasti Allah titip di hati orang lain, coba pergi ke rumah itu. Ada orang yang belum makan. Enggak tahu kita hamba Allah tiba-tiba datang, dia melihat keadaan, dia membaginya, dia memberi. Itu hati. Siapa yang panggil hati-hati? Allah. Karena Allah Maha tahu dengan segalanya. Jadi orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan tadi, namun hartanya sedikit, enggak sanggup beri pada orang lain.
Ya. Anak peut dua juga sekolah dua minta baju ke adik. Ya, jadi tapi dengan hartanya yang sedikit tersebut dia bercita-cita, andai aku seperti si fulan, orang yang pertama tadi. Dia punya ilmu, punya harta. Orang ini kenapa bercita-cita? Karena dia punya ilmu, hartanya di dada. Andai aku punya harta seperti si fulan, aku juga akan mendirikan tempat ibadah. Aku juga akan mendirikan tempat-tempat. Aku juga akan memberikan pasokan dana ataupun apa saja ke Baitul Mal untuk disampaikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu di mana orang yang memerlukan itu, mereka tahu. Fahuma fi ajri sawa. Kata Rasul, dua golongan ini sama pahalanya. Padahal golongan yang kedua ini hanya cita-cita. Golongan yang pertama dia sudah menyalurkan. Ternyata niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin ini kadang-kadang lebih daripada amalnya. Kenapa? Karena niat dari hati, orang lain enggak tahu, pasti tulus, ikhlas. Amal bisa saja bercampur dengan riya. Niyatul mukmin khairun min amali. Oleh karena itu, hari ini kita niat banyak-banyak terus. Ya. Walaupun nanti ada duit, ternyata harus beli ikan lagi. Sudah setahun niat, ternyata ke rumah semua pulang duitnya. Ke dapur. Kalau tidak kita ke dapur hana sabli pada dapur begat. Ya. Enggak apa. Niat itu sama dengan kelompok yang pertama tadi. Yang jangan kita kelompok yang seterusnya, golongan yang ketiga, Allah berikan harta, tidak Allah berikan ilmu. Dengan harta tersebut dia pegat dia yang dia. Kemudian dia suka dia apa? Yang melalaikan, kadang tidak ada manfaatnya. Akhirnya di Aceh ini yang belum ada kasino. Ya, Aceh ini apa yang belum ada? Masyarakat kita ini suka kepada hiburan. Dia cari alternatif, dia cari berbagai upaya, akhirnya dia puas ketika tempat hiburan itu ada di sini. Walaupun dia enggak tahu nanti apa yang terjadi, dan dia sudah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, akan memetik hasilnya. Ya. Maka orang ini dapat dosanya. Ada orang yang terakhir, harta tidak punya, ilmu tidak punya, dia duduk sendiri menyenapeng ke. Kalau aku punya harta, aku akan buat sebuah ini. Yang dia pikir itu semua yang tidak baik. Ya, maka ini dua kelompok yang celaka. Ya. Sehingga Islam juga mengatur ada prioritas. Ada namanya daruriyah, ada namanya hajiyah, ada namanya tahsiniyah. Kita mau bangun rumah, kita cat dulu atau kita buat fondasi dulu? Kita cat dulu pasirnya. Enggak mungkin ya. Jadi kita buat fondasinya dulu. Sudah ada fondasinya, kayaknya atapnya ini perlu. Artinya walaupun kita taruh atap-atap biasa, tapi kalau hujan deras masih basah. Ini gimana? Kita beli dulu kursi tamunya atau kita buat atap yang bagus dulu. Beli dulu kursi tamunya, beli dulu peralatan dapurnya. Sudah ada peralatan dapur, hujan tidak masuk lagi, orang lain enggak bisa melihat ke dalam, kita ganti pakaian di dalam apa saja, sudah tidak tembus pandang lagi. Kita sudah nyaman dengan keluarga. Tiba-tiba datang bertamu ke rumah orang lain hari raya, lihat ada kiswah perhiasan, lain bagus tadi perhiasannya. Pulang ke rumah, sepakat dengan orang di rumah, nyampe dah belum perhiasan binu buraya dah belum, dan sebagainya. Tentu saja setelah kita kali-kali dah belonyan kakek hana ngejak sekolah ada niat. Akhirnya juga di situ lahirlah kita prioritas. Sekolah anak dulu, nanti kalau anak sudah ada lebih rezeki dikit baru beli itu. AC sama juga, masih bisa pakai kipas angin dulu. Naik dikit-dikit dah AC, Jangan AC dulu, kemudian
Ya, menalah cerita aja. Jadi begitu. Jadi niatnya saja tadi itu sudah Allah, sudah Rasul katakan mendapatkan pahala. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ada satu lagi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, pertanyaan sebenarnya agak jauh berbeda dengan Pak Bobi tadi. Cuma ini terkait dengan bedanya. Jadi kalau tadi ada sebaiknya yang kita yang sedekahkan itu lain pendek masukan ini. Tapi ada seseorang yang dia memang untuk makan siang aja tidak ada. Tapi karena dia ada kedatangan orang yang meminta-minta dan lebih membutuhkan, lalu dia berhutang sama temannya untuk diberikan kepada si ibu peminta-minta ini, karena saking sayangnya dan kasihan terhadap ibu peminta-minta. Nah, bagaimana keutamaan dia bersedekah kepada orang lain sementara dia memang butuh untuk dirinya sendiri, dan dia terpaksa berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain lagi. Itu keutamaan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaannya sekilas kayak tadi juga, tapi ini keadaannya lebih dahsyat lagi ya. Jadi dulu di masa sahabat itu kita cerita tadi banyak orang-orang yang dengan hatinya mereka hijrah mengikuti Rasulullah, meninggalkan kota Mekah karena tidak siap kota Mekah untuk ditempati pada saat itu. Bahkan penganiayaan yang begitu besar terjadi sehingga susah untuk mempertahankan keimanan. Bahkan Rasulullah sendiri juga sudah Allah perintahkan untuk hijrah. Orang-orang yang sudah beriman di kota Mekah ikut Rasul hijrah. Kita sudah mengatakan mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang yang ada di kota Madinah ini, ada orang yang kaya, ada orang yang biasa saja, ada orang yang bahkan tidak mampu. Orang yang tidak mampu ini pada saat itu bahkan mereka sebisanya memberikan kepada saudaranya yang datang dari Mekah yang tidak punya apa-apa. Ada di antara mereka ada tanah di belakang rumah, dia berikan, ambil ini, bangun apa gubuk-gubuk ya. Kemudian ada orang yang kemudian apa yang dia miliki dia berbagi kepada saudaranya. Sehingga Rasul mengungkapkan kelebihan orang-orang Ansar pada saat itu dalam menerima orang-orang Muhajirin. Bahkan ada orang yang dia nggak ada harta apa-apa, yang ada istri dia lebih dari satu, dia berikan kepada sahabatnya ya. Engkau datang, istrimu di sana tidak beriman, kau ingin pergi bersama Rasul. Akhirnya dia memberikan. Dia menceraikan istrinya, dia berikan kepada saudara. Tingkatnya. Ya, ini bukan cerita mengadap, ini sirah. Ya. Ini adalah sejarah yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Kalau orang memberikan anak biasa, titip anak saya satu orang nggak mampu menyekolahkan, ini istrinya diberikan karena cintanya kepada saudaranya. Ya, dia tahu di Mekah perumahan Hatim tambang Islam, dia di kota Madinah tahu. Dia tahu permasalahannya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya misalnya berbuat demikian, ceraikan dulu. Cuman kalau dia satu seperti tadi mungkin biar untuk dirinya sendiri saja dulu. Ya. Jadi wala yajiduna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim. Para sahabat ini ithar. Sifat ithar ini sifat yang mendahulukan saudaranya daripada dia. Ada sedikit makanan, dia berikan kepada saudaranya. Saudaranya ini dia tampilkan seolah-olah yang memberikan tadi sudah mendapatkannya, padahal dia tidak mendapatkan.
tapi karena cintanya kepada saudaranya, sifat-sifat yang telah dipraktekkan oleh Rasul, oleh sahabat-sahabat, dia mampu memberikan kepada saudaranya walaupun dia tidak memilikinya. Ya. Tapi ini pada saat-saat tertentu. Kita baca keadaannya. Dan dia mainnya sikon, situasi kondisi. Kalau misalnya hanya ada itu, kemudian istri sudah di rumah, sudah dititipkan untuk beli misalnya susu untuk anak. Akhirnya dia pergi ke masjid, dia taruh dalam celeng masjid. Akhirnya dia pulang ke rumah, anak sudah nangis-nangis, istri tanya mana susu. Nantilah kita minum susu, anak kita di surga. Nyan ipe pupuyangna. Jadi harus bijaksana juga. Biar kalau dia, ya ini anaknya yang memerlukan. Kalau dia enggak makan, ini jatah kamu. Ini jatah kamu 10.000. Ya, akhir jatah dia memberikan kepada orang. Boleh. Ini jatah orang lain, jatah anaknya. Apa biar anak kita minum di surga nanti. Jadi itu kondisi saja ya. Artinya hakikatnya Islam tidak membolehkan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan. Mau juga naik haji padahal kita enggak mampu, ya tidak apa-apa. Tapi hakikatnya Allah tidak mewajibkan. Sah. Mampu itu bukan syarat sah, syarat wajib. Ya, mampu dalam haji syarat wajib. Ada orang yang tidak mampu tidak wajib. Sah. Karena kalau misalnya dihajikan, dibawa haji oleh orang lain, dia tidak mampu, maka hajinya sah. Yang syarat al-istita'ah itu syarat wajib, dia tidak berkewajiban. Bukan maknanya tidak sah. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan ya, sudah habis pertanyaannya. Mudah-mudahan janda-janda kita ataupun kita sering watawasau bil haq watawasau bis sabr hari ini ya, ad-din an-nasihah, agama ini nasihat. Hari ini kita kuat, kita bantu saudara kita. Besok kita lemah, saudara kita yang menasihati kita. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita ketahui daripada segala kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini, kita menggapainya ya, menggapainya sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini, madrasah imaniyah ini, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang lebih baik daripada hari ini, daripada kemarin ya. Itulah. Dan kita tutup dengan hadis tadi, niyatul mukmin khairun min amali. Perbanyakkanlah niat. Sehingga satu kebaikan yang kita lakukan, niat bercabang-cabang terus. Ya. Keluar dari rumah, pergi kantor, mencari nafkah kepada ini, untuk mengamalkan Islam, untuk kerja di Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah tempat yang sangat mulia. Ya, tempat yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ya. Kita ada di tempat yang mulia. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.